Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dosen Muhammad Syamsul S. Phil M. Hum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alma Subaida dengan NIM 30424014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat yang berjudul Idealisme, Materialisme, Positivisme, Fenomenologi, dan Eksistensialisme. Yang pertama ada idealisme. Pengertian idealisme. Idealisme merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa esensi dari dunia fisik hanya dapat dimengerti terkait dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme berasal dari kata idea yang merujuk pada sesuatu yang ada di dalam jiwa. Pemikiran ini dipegang oleh Plato dan filsafat modern, dipelopori oleh G.K. Fichte, Schelling, dan Hegel. Idealisme memiliki argumen epistemologi yang khas. Oleh karena itu, para tokoh teisme yang menyatakan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut sebagai idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang dianut oleh idealisme. Mereka mengemukakan argumen yang menyatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan argumen idealis berpendapat bahwa objek-objek fisik tidak bisa dipahami terpisahkan dari spirit. Lalu ada tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato. Tokoh aliran filsafat idealisme dipaparkan dengan halus. Dalam bidang filsafat, terdapat beberapa aliran dan salah satunya ialah aliran idealisme. Plato merupakan seorang filsuf ternama yang menyumbang pemikiran cemerlang dalam sejarah pemikiran manusia. Generasi sebelumnya telah memprakarsai prinsip-prinsip filsafat aliran idealis. Lalu yang kedua ada Fichte Johann Gottlob Fichte, seorang ahli filsafat Jerman. Beliau mengikuti pengajian teologi di Jerman dari tahun 1780 hingga 1788. Pada tahun 1810 hingga 1812, beliau menjabat sebagai rektor di Universitas Berlin. Filosofi yang dia anut disebut ajaran ilmu pengetahuan, yang juga dikenal sebagai Wissenschaft Lehre. Secara simbolnya, pemikiran Fichte mengenai manusia, mengamati objek-objek dengan indera itu. Ketika merasakan objek tersebut, manusia berusaha untuk memahami segala yang dihadapinya. Maka, proses intelektualnya pun berlanjut dengan lancar untuk membentuk dan mengabstraksai objek tersebut hingga menjadi pemahaman yang lebih dalam. Dipikirkan oleh Ihsan pada tahun 2010. Ihsan 2010 160. Lalu selanjutnya ada Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling dilahirkan pada tahun 1775 dan menyudahi perjalanan hidupnya pada tahun 1854. Merupakan seorang filsuf yang cukup berpengaruh. Pemikiran Schelling tercermin dari teori tentang yang mutlak, berbicara tentang keindahan alam. Pada dirinya terdapat aktivitas penuh kesadaran yang sedang berlangsung, lanjutan yang abadi dan tak berkesudahan. Lalu ada Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel terkenal karena kepiawaiannya dalam menerapkan prinsip dialektika dalam pemikirannya. Sebagai cara berpikir filosofis, dialektika dalam pandangan Hegel melibatkan pertentangan antara dua hal, kadamaian utawi kang biasa dikenal sajroning sastra minangka tesis pengiaan, antitesis pengingkaran, lan sintesis. Kesatuan kontradiksi di sintesis. Pengiaan perlu disajikan dalam bentuk konsep smuton. Menurut Hegel, yang absolut ialah roh yang menyatakan dirinya dalam alam, dengan tujuan supaya bisa lebih menyadari diri sendiri. Keberadaan roh adalah konsep atau pemikiran yang tertanam. Pernyataan yang terkenal dari Hegel mengatakan bahwa semua hal yang nyata memiliki sifat rasional. Karakter yang rasional cenderung realistis. Intinya adalah bahwa ukuran rasionya setara. Lalu yang selanjutnya ada Immanuel Kant.
Immanuel Kant lahir di Koenigsbrunn, sebuah kota di Prusia Timur, pada tanggal 22 April tahun 1724. Berasal dari keluarga yang membuat dan menjual peralatan dari bahan kulit untuk keperluan. Menyusuri keindahan alam sambil menunggang kuda, Kant adalah sosok yang berjasa pada zaman pencerahan. Kesimpulan Kant, pengetahuan berasal dari pengalaman, tetapi tidak semua bersumber dari pengalaman. Objek luar dipetakan oleh indera, sementara nalar mengatur bahan-bahan yang ada. Didapatkan dari pengalaman yang ada, Immanuel Kant menyalurkan pengaruh yang penting di Jerman dan pemikirannya dijadikan sebagai dasar. Lalu, yang selanjutnya ada Immanuel Al-Ghazali. Dikenal dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, yaitu pada tahun 1059 Masehi. Di Ghazaleh, sebuah kota kecil yang berada di kawasan Tusia di Khurasan, Persia. Kelahiran Al-Ghazali terjadi pada era tersebut. Kedua Khilafah Bani Abbas, Nata 2005-209, Al-Ghazali merupakan seorang yang mengamalkan paham ini. Visionering, Al-Ghazali dipandang sebagai salah satu tokoh sufi yang mendapat perhatian luas. Kita sangat menghargai peran penting pendidikan, karena melalui pendidikan inilah banyak yang bisa dicapai, menentukan corak kehidupan serta pemikiran suatu bangsa. Dalam urusan pribadi, Al-Ghazali lebih condong ke arah pemahaman empirisme. Yang kedua ada materialisme. Pengertian materialisme. Materialisme merupakan teori yang menyatakan bahwa atom-atom materi beroperasi dan berkembang sebagai unsur dasar pembentuk alam, sementara akal dan kesadaran adalah hasil dari proses materi, fisik. Materi menolak keberadaan entitas non-material seperti jiwa, roh, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Selain itu, materialisme tidak mengakui adanya substansi supranatural, sehingga pandangan hidup ini berfokus pada mencari dasar dari semua hal, termasuk kehidupan manusia. Dalam konteks kebenaran, hanya melalui pengalaman indrawi, pada era kuno Yunani terdapat pemikiran mengenai materialisme yang dikembangkan oleh para filsuf mengenai asal-usul alam. Lalu ada tokoh-tokoh materialisme. Benih-benih pemikiran tertua mengenai materialisme berasal dari aliran Carvaka di India yang muncul pada abad 7 sebelum Masehi. Di abad 5 sebelum Masehi, dua filsuf Yunani, Leukippos dan Demokritos, mengembangkan sebuah materialisme yang melahirkan teori atom. Dari sinilah atomisme dianggap sebagai model bagi semua sistem materialis dan mekanitis yang akan muncul dalam sejarah filsafat selanjutnya. Pakar yang menjadi pelopor pemikiran materialisme dialektis adalah Karl Marx dan Friedrich Engels, sehingga dikenal sebagai materialis dialektis Marx-Engels. Teori yang mereka kemukakan adalah 1. Kemajuan sosial terjadi melalui perjuangan, konflik, interaksi, dan oposisi. 2. Perkembangan masyarakat tidak berjalan secara bertahap, melainkan melalui loncatan yang mendadak dan kadang-kadang bersifat katastrofik. Tipe proses pemikiran ini berusaha melihat segala hal sebagai satu kesatuan, menerima kenyataan terkait hubungan timbal balik dari keseluruhan, dan mengakui ketidak dapat dihindari dari perjuangan konflik, kontradiksi, perubahan, dan munculnya hal-hal baru di alam semesta. Lalu yang ketiga ada positivisme. Pengertian positivisme adalah aliran filsafat yang berawal dari fakta positif, sementara hal-hal yang berada di luar fakta atau kenyataan diabaikan dalam diskusi filsafat dan ilmu pengetahuan. Pionir dalam aliran
positivisme adalah Auguste Comte, 1798 hingga 1857 Masehi. Ia menganggap bahwa panca indera sangat penting untuk memperoleh pengetahuan, tetapi harus ditunjang dengan alat dan digabungkan dengan eksperimen. Perlu diukur dengan ukuran yang jelas. Suhu diukur dengan derajat, jarak diukur dengan meter, berat diukur dengan kilogram, dan lainnya. Kita tidak dapat hanya mengatakan bahwa api panas, matahari panas, atau kopi panas. Kita juga tidak dapat hanya menyatakan sangat panas atau tidak panas. Kita memerlukan pengukuran yang akurat. Dari sinilah sains benar-benar berkembang. Dengan demikian, pada intinya, positivisme bukanlah aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang saling melengkapi. Dengan kata lain, ia memperbaiki metode ilmiah dengan menambahkan pentingnya eksperimen dan ukuran. Jadi pada dasarnya, positivisme sama dengan empirisme ditambahkan rasionalisme. Tokoh-tokoh positivisme yaitu tadi Auguste Comte. Konsep positifnya mulai menyebar di Perancis berkat upaya Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte, aka Auguste Comte. Ia dilahirkan pada tahun 1798 di kota Montpellier Selatan. Berasal dari keluarga yang mulia, kelas menengah, yang individu adalah putra dari seorang pekerja kerajaan yang menganut agama Katolik, yang mempunyai sifat yang baik. Dia menjalankan hubungan pernikahan dengan Caroline, yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja seks. Perkawinan merupakan satu-satunya kesalahan besar yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pada tahun 1814 hingga 1817, Comte mengenyam pendidikan di sekolah politeknik di Paris. Di tahun itu, pada tahun 1817, dia diangkat sebagai sekretaris oleh Saint-Simon. Namun kemudian oleh Comte, dia menyendiri ketika menerbitkan buku Sistem Politik Positif pada tahun 1824. Pada tahun 1830, sebuah buku yang berjudul Filsafat Positif telah diterbitkan dan kemudian diikuti oleh karangan-karangan berikutnya. Perjalanan yang berlanjut hingga tahun 1842 dari tempat ini. Setelah itu, Comte dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah itu. Lalu, yang selanjutnya ada fenomenologi. Pengertian fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, painein, yang berarti memperlihatkan. Dari kata ini lahir istilah phenomenon, yang berarti sesuatu yang muncul. Secara sederhana, fenomenologi dipandang sebagai kembali kepada hal itu sendiri. Back to the things themselves. Istilah ini diperkirakan pertama kali dikenalkan oleh filsuf Jerman Edmund Husserl. Menurut Koch-Kelsmus, sedangkan menurut pandangan Husserl, fenomenologi merupakan studi tentang struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran tersebut untuk merujuk pada objek-objek di luar dirinya. Penelitian ini memerlukan refleksi mengenai isi pikiran dengan mengabaikan segalanya. Husserl menyebut jenis refleksi ini sebagai reduksi fenomenologis, karena pikiran dapat diarahkan kepada objek-objek yang tidak ada, dan fenomenologis karena dan yang nyata. Husserl mencatat bahwa refleksi fenomenologis tidak menganggap bahwa sesuatu itu eksis, melainkan lebih tepatnya seperti pengurangan sebuah keberadaan, yaitu mengabaikan pertanyaan mengenai keberadaan yang nyata dari objek yang dipikirkan. Tokoh fenomenologi yaitu digagas oleh Edmund Husserl. Memahami konsep ini cukup menantang, terlebih lagi untuk benar-benar menguasainya dalam bentuk penjelasan yang ringkas. Namun, berkat Husserl, istilah itu fenomenologi menjadi terkenal karena sering dipakai. Lalu yang kelima ada eksistensialisme. Pengertian eksistensialisme
berasal dari istilah eksistensi yang diambil dari dasar eksis. Kata eksis sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti eksi dan sistare, berdiri. Jadi, eksistensi berarti berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Ketika didefinisikan eksistensialisme, para eksistensialis memiliki pandangan yang berbeda tentang makna sesungguhnya dari eksistensialisme. Meski demikian, mereka sepakat dalam satu hal, yaitu menempatkan cara hidup manusia sebagai fokus utama. Filsafat eksistensi tidak selalu identik dengan filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensi berarti tepat seperti arti katanya, yaitu filosofi yang menjadikan cara hidup manusia sebagai tema utama. Ini merupakan salah satu jenis filsafat. Banyak tokoh yang dapat termasuk dalam filosofi eksistensi. Bahkan sebelum eksistensialisme muncul, di sisi lain, filosofi eksistensialisme memiliki rumus yang lebih kompleks dibandingkan dengan eksistensi. Tokoh filsafat dalam eksistensi yaitu yang pertama ada Martin Heidegger. Melalui Martin Heidegger, pertanyaan mengenai keberadaan hanya bisa dijawab melalui pendekatan ontologi, yang berarti jika persoalan ini dikaitkan dengan manusia dan dicari maknanya dalam konteks itu. Metode ini adalah metode fenomenologis. Jadi yang terpenting adalah menemukan arti dari keberadaan. Satu-satunya yang benar-benar ada dalam pengertian sesungguhnya adalah kehadiran manusia. Lalu yang kedua adalah J.P. Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris pada tahun 1905 dan wafat pada tahun 1980. Ia menempuh pendidikan di École Normale Supérieure antara tahun 1924 hingga 1928. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1929, ia mulai mengajarkan filsafat di berbagai lycées, baik di Prancis maupun di lokasi lain. Terus yang selanjutnya ada Gabriel Markel. Dalam pandangannya, ia menegaskan bahwa manusia tidak hidup dalam kesendirian, melainkan bersama individu lain. Namun, manusia memiliki kebebasan yang bersifat mandiri. Meskipun ia berfungsi dalam konteks fisiknya, ia selalu terikat oleh kondisi tubuhnya. Dari perspektif luar, ia dapat mengendalikan fisiknya, tetapi dari dalam, ia dipengaruhi oleh tubuhnya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, seseorang bisa bersikap dalam dua cara. Individu lain bisa menjadi objek baginya, sehingga keberadaan mereka juga bisa diartikan sebagai bagian dari dirinya. Aku ini terbentuk, terutama melalui hubungan aku-engkau. Dalam hubungan ini, kesetiaan menjadi faktor penentu yang utama. Jika aku mempercayai orang lain, maka aku setia kepada mereka. Dan keyakinan ini membentuk identitasku. Kesetiaan ini mungkin terjadi karena orang lain adalah bagian dari Tuhan yang mutlak. Kesetiaan yang membentuk diriku pada akhirnya berdasarkan pada partisipasi manusia kepada Tuhan. Manusia bukanlah entitas yang tetap, sebab dirinya selalu dalam proses menjadi. Ia terus-menerus berhadapan dengan objek yang perlu diraih, sebagaimana terlihat dalam hubungan sosialnya dengan orang lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.